Halo teman-teman dan Ibu Guru, perkenalkan nama saya Ludovikus de Beltran. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi agama, yaitu hidup itu milik Allah. Jadi teman-teman, sepanjang sejarah di mana saja, budaya dan etika manusia senantiasa menghormati dan melindungi hidup. Hal-hal yang mengancam kehidupan seperti perang, penyakit, dan pembunuhan sangat kita takuti. Kita berusaha melindungi hidup. Demikian juga ajaran moral, kebanyakan agama senantiasa menghormati dan melindungi hidup. Umat perjanjian lama percaya akan Allah pencipta yang gembira atas karyanya. Bagi Tuhan, hidup, khususnya hidup manusia, amat berharga. Umat Allah percaya akan Allah yang cinta hidup, mengandalkan Allah yang membangkitkan orang mati, dan membela hidup melawan maut. Tuhan itu Allah orang hidup, maka janganlah membunuh. Jadi teman-teman, Bunda Teresa adalah seorang yang mengabadikan hidupnya untuk menjaga, merawat kehidupan sesama, terutama mereka yang miskin, sakit, menderita, putus asa, terpinggirkan, dan terbuang. Ia berjuang mendukung kehidupan mereka dengan uluran tangan kasih. Ia menjadi saluran berkat Allah bagi banyak orang, terutama mereka yang menderita karena berbagai hal yang membelenggu hidupnya. Jadi teman-teman, berikut adalah beberapa tindakan yang menghilangkan nyawa. Ada gejala-gejala dalam masyarakat kita yang menunjukkan bahwa hidup atau nyawa manusia kurang dihargai. Nyawa manusia sering dinilai tidak lebih dari beberapa ratusan ribu atau bahkan semangkuk bakso saja. Dan tidak jarang kaum muda turut terlibat di dalamnya. Gejala-gejala tidak menghormati hidup manusia itu muncul dari berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut. Jadi teman-teman, yang pertama itu adalah bunuh diri. Jadi kematian bunuh diri dilakukan untuk membebaskan diri dari penderitaan yang dianggap sangat berat. Misalnya kasus percobaan bunuh diri dari seorang siswa di Mojokerto, Jawa Timur yang pernah terjadi. Dan juga masih ada banyak kasus lain seperti ini dalam dunia pendidikan dan berbagai latar belakang permasalahan hidupnya. Jadi teman-teman, berkaitan dengan bunuh diri, Gereja Katolik menegaskan tiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya. Allah memberikan hidup kepadanya. Allah ada dan tetap merupakan Tuhan kehidupan yang tertinggi. Kita berkewajiban untuk berterima kasih karena itu dan mempertahankan hidup demi kehormatannya dan demi keselamatan jiwa kita. Kita hanya pengurus, bukan pemilik kehidupan, dan Allah mempercayakan itu kepada kita. Kita tidak mempunyai kuasa apapun atasnya. Yang berikut teman-teman adalah aborsi. Dalam ajaran kitab suci, Allah berkata kepada Yeremia, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Yang berikut adalah dari ajaran gereja, yaitu mengenai pengguguran atau aborsi. Jadi tradisi gereja amat jelas, mulai dari abad-abad pertama sejarahnya, gereja membela hidup anak di dalam kandungan. Juga kalau seperti dalam masyarakat Romawi abad pertama ataupun kedua, jadi pengguguran diterima umum dalam masyarakat. Orang Kristiani selalu menentang dalam melarang pengguguran. Konsili Vatikan II masih menyebut bahwa pengguguran adalah suatu tindakan kejahatan yang durhaka, sama dengan pembunuhan anak. Yang berikut adalah euthanasia atau euthanasia ini sebenarnya sama seperti pengguguran. Jadi tindakan tidak diperbolehkan mempercepat kematian secara aktif dan terencana. Juga jika secara medis ia tidak lagi dapat disembuhkan, dan juga kalau euthanasia dilakukan permintaan pasien sendiri. Dalam pasal 344, seperti halnya dengan pengguguran, di sini ada pertimbangan moral yang jelas. Juga dalam proses kematian, manusia pun harus dihormati martabatnya. Semua sependapat bahwa tidak seorang pun berhak mengakhiri hidup orang lain, walaupun dengan rasa iba. Yang berikut teman-teman adalah hukuman mati. Jadi, gereja tidak mendukung adanya hukuman mati, namun tidak melarangnya juga.
Gereja mempertahankan bahwa kuasa negara yang sah berhak menjatuhkan hukuman mati dalam kasus yang amat berat. Memang dalam kebanyakan kebudayaan, hukuman mati diberlakukan. Namun teman-teman, dalam etika atau termasuk moral Katolik, makin diragukan alasan-alasan yang membenarkan hukuman mati. Sebab sama sekali tidak jelas manakah perkara-perkara yang amat berat yang dapat membenarkan hukuman mati. Jadi hukuman mati ini ada beberapa hukuman, yaitu seperti hukuman pancung. Jadi hukuman pancung ini yaitu hukuman dengan cara potong kepala. Yang berikut yaitu dengan sengatan listrik. Hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik untuk yang bertegangan tinggi. Yang berikut teman-teman adalah hukuman gantung. Jadi hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan. Yang berikut suntik mati. Hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh. Yang berikut adalah hukuman tembak. Jadi teman-teman, hukuman dengan cara menembak ke jatuh seseorang ataupun hal-hal jadi biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat eksekutornya. Yang berikut adalah rajam. Jadi hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati. Semua tindakan tersebut ataupun tindakan di atas menunjukkan bahwa manusia kurang menghormati hidup sendiri dan hidup bersama manusia. Oke teman-teman, jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu menghargai hidup harus menjadi budaya bangsa kita. Budaya kekerasan dan maut harus disingkirkan dan dikikis. Untuk itu dapat diusahakan dengan cara antara lain yaitu dengan menggali dan menyebarluaskan ajaran tentang perikemanusiaan baik dari ideologi negara atau Pancasila dan dokumen-dokumen negara lainnya, maupun dari adat dan kebudayaan bangsa yang sangat mengutamakan kemanusiaan. Memperkenalkan dan menyebarluaskan gagasan-gagasan Kristiani tentang nilai kehidupan atau nyawa manusia. Melawan dan memboikot dengan tegas budaya kekerasan dan budaya maut. Jadi umat Katolik harus menunjukkan sikap hidup yang nyata dan tegas bahwa kita sungguh menghormati kehidupan manusia. Kita ingin menghayati budaya cinta kehidupan. Karena itu, kita perlu mencegah adanya aborsi, hukuman mati, euthanasia, dan bunuh diri. Jadi teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.